Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Sesuai dengan permintaan kalian semua di voting komunitas, kali ini Mimin mau membahas tentang negara Mozambik. Apakah ada yang pernah mendengar negara ini? Mungkin di benak kalian, Mozambik adalah negara antah berantah, miskin dan terbelakang. Mungkin pada zaman dahulu tahun 90-an, iya memang betul teman-teman. Namun kini negara Mozambik terus berbenah dan pelan-pelan meninggalkan predikat negara miskin. Lalu bagaimana kehidupan di negara ini sekarang? Serta wisata apa yang menarik di Mozambik? Kalau kalian penasaran, langsung saja Mimin ajak kalian berkeliling ke Mozambik. Let's go! Kembali lagi di channel Tio JB. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis ditemukan bahwa manusia sudah ada di wilayah Mozambik sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Orang-orang ini dinamakan orang San. Setelah itu datanglah orang-orang Bantu yang datang dari utara Afrika, yang datang ke sini sekitar abad pertama sampai ke-5 Masehi. Karena letaknya yang strategis di tepi laut, pada abad ke-9 Masehi muncullah berbagai kota-kota perdagangan di sepanjang pesisir Mozambik, teman-teman. Sebagai kota dagang, Mozambik saat itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di benua Afrika. Namun, petaka itu datang dimulai pada tahun 1498 saat orang Eropa pertama datang ke sini, yaitu orang Portugis di bawah komando Vasco da Gama. Awalnya mereka itu datangnya itu baik-baik saja teman-teman. Namun Portugis tiba-tiba mengirim pasukannya dan menaklukkan kota-kota perdagangan ini pada tahun 1505. Wilayah ini pun secara resmi di bawah koloni Portugis. Mirisnya teman-teman, Mozambik juga dijadikan Portugis sebagai tempat jual beli budak Afrika. Portugis menjajah di wilayah Mozambik ini sangatlah lama teman-teman, karena memang dulunya wilayah ini tidak memiliki pemersatu seperti kerajaan-kerajaan di masa lampau. Pada tahun 1950-an akhir, mulai bermunculan ideologi anti-kolonialisme di hampir seluruh wilayah penjajahan. Orang-orang Mozambik akhirnya mulai sadar dan mulai membentuk sebuah kelompok pembebasan kemerdekaan. Pada tahun 1964, para pejuang ini dibantu oleh negara Kuba dan Uni Soviet untuk kompak bersama melawan Portugis. Bebarengan juga dengan meletusnya perang kemerdekaan di negara-negara koloni Portugis yang lain, seperti Angola dan Guinea Bissau. Pada tahun 1974 di kota Lisbon, Portugis terjadi revolusi bunga untuk menggulingkan diktator Estado Novo. Setelah sang diktator digulingkan, seluruh koloni Portugis lalu dibubarkan. Mozambik pun akhirnya mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Tepatnya pada tanggal 25 Juni tahun 1975 dengan nama Republik Rakyat Mozambik dengan sistem komunis. Sayangnya teman-teman, baru 2 tahun jadi negara yang merdeka, Mozambik dilanda perang saudara karena adanya penolakan sistem komunis. Perang ini antara kelompok komunis Frelimo melawan anti-komunis Renamo. Perang saudara ini teman-teman baru berakhir pada tahun 1992 setelah Presiden Mozambik dari Renamo berkuasa lalu mengganti sistem pemerintahan dari komunis ke kapitalis. Berikut 8 fakta negara Mozambik. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Mozambik bernama lengkap Republik Mozambik dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Maputo. Secara geografis, Mozambik berada di benua Afrika bagian tenggara, serta berbatasan dengan negara Eswatini dan Afrika Selatan di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Zambia, Malawi, dan Tanzania, di sebelah timur dengan Selat Mozambik, serta di sebelah barat dengan negara Malawi, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 801.590 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 31.693.239 jiwa. Untuk agama, 32,3% penduduk di negara ini beragama Katolik Roma, 21,6% memeluk Kristen Protestan, 7,4% beragama Kristen Zionis, 19,5% memeluk agama Islam, 12,8% tidak beragama, 6,4% sisanya memeluk agama yang lain.
Lalu untuk etnis, di negara ini hanya dibagi ke 3 kelompok saja teman-teman, yaitu 99,03% merupakan etnis kulit hitam, 0,79% etnis campuran, 0,08% etnis kulit putih, sisanya 0,1% merupakan etnis yang lain, seperti ada etnis Arab, India, China, dan lain-lain. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Portugis. Untuk perekonomian, Mozambik adalah negara yang miskin atau kurang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Indeks pembangunan manusia di negara Mozambik menempati peringkat 185 dunia. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, dengan produk unggulan yaitu kapas, kelapa, kacang mete, jeruk, dan udang. Pendapatan lainnya didapat dari tambang aluminium, batu bara, serta produk kimia, dengan ekspor tertinggi ke negara Afrika Selatan, Italia, dan China. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini bernama Metikal Mozambik, dengan kurs 1 metikal setara dengan Rp236. Kehidupan di Mozambik. Akibat dampak dari perang saudara yang sangat panjang, negara ini baru bisa bangkit sekitar tahun 2001 yang lalu. Namun tetap saja masih menjadi salah satu negara miskin di dunia. Tapi lumayanlah teman-teman, sudah mendingan daripada di tahun 1900-an. Pembangunan di negara ini juga sudah dapat dilihat terutama di ibu kotanya, yaitu kota Maputo. Menurut Bank Dunia, dari PDB per kapita, negara Mozambik merupakan negara termiskin ke-7 dunia. Lalu kita juga bisa cek gaji UMR pekerja di negara ini sebesar 5.200 metikal atau sekitar Rp1.200.000 per bulan. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini menurut Bank Dunia sebesar 81% dari total penduduk. Dihitung pendapatan kurang dari Rp50.000 per hari. Sebagian besar orang miskin di negara ini merupakan orang desa yang pekerjaannya hanya menjadi buruh tani. Patut kalian ketahui juga teman-teman, jika lebih dari 80% penduduk Mozambik bekerja di sektor pertanian. Mozambik adalah nama orang Islam. Tahukah kalian teman-teman, jika nama Mozambik merupakan singkatan dari Syekh Moussa bin Bik, seorang saudagar kaya raya beragama Islam yang berasal dari tanah Arab. Beliau ini juga menjadi penguasa kota perdagangan sebelum akhirnya dirampas oleh penjajah Portugis. Karena jasanya dalam membangun wilayah ini sebagai kota perdagangan yang maju, namanya terus diucapkan orang-orang dan menyebut daerah ini sebagai Mozambik. Negara kaya sumber daya alam. Lagi-lagi karena perang saudara, negara ini tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya alamnya teman-teman. Negara ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang hasilnya itu tidak seberapa. Sehingga secara matematis masih belum bisa mengangkat perekonomian negara. Ternyata sumber daya alam di sini tuh cukup banyak loh teman-teman. Dari data, Mozambik merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar ke-14 dunia. Di bawah negara kita Indonesia yang berada di peringkat 13 dunia. Negara ini juga penghasil aluminium terbesar ke-16 dunia. Selain itu juga masih ada tambang yang lain seperti tambang emas, besi, minyak bumi, batu permata, batu bara, titanium hingga uranium yang ada di negara ini. Jika pemerintah Mozambik bisa memanfaatkan semua tambangnya itu, negara ini akan menjadi negara yang hebat di masa yang akan mendatang. Memiliki jembatan terbesar di Afrika. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Mozambik memiliki jembatan terbesar di benua Afrika yang bernama Jembatan Gantung Maputo Katembe sepanjang 3041 meter. Jembatan ini sendiri selesai dibangun oleh pemerintah Mozambik pada tahun 2018 yang lalu. Jembatan ini meniru bentuk dari jembatan 25 April di kota Lisbon, Portugal. Kini jembatan ini menjadi ikon dari negara Mozambik. Usia muda penduduk. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Mozambik saat ini menjadi salah satu negara dengan penduduk termuda di dunia? Kalian bayangkan saja teman-teman, dari total 31 juta penduduknya, 60% berumur di bawah 24 tahun. Sedangkan umur rata-rata penduduk di sini sekitar 17 tahun. Hal ini juga menjadikan negara Mozambik memiliki pemuda yang melimpah. Jika pemuda ini bisa dimanfaatkan secara baik, maka dalam 10-20 tahun ke depan akan menjadi pondasi negara meraih kemakmuran.
Apalagi ditopang oleh sumber daya alamnya yang juga sangat melimpah. Bahaya nih teman-teman, kalau negara kita tidak berbenah, bisa-bisa negara kita disalip sama negara Mozambik. Wisata di Mozambik. Pariwisata di negara Mozambik mulai berkembang pesat teman-teman. Dalam 1 tahun, sekitar 2,5 sampai 3 juta wisatawan mancanegara datang untuk berlibur ke negara ini. Karena memang negara Mozambik memiliki pesona alam yang sangat indah. Yuk sekarang Mimin ajak kalian jalan-jalan keliling Mozambik. Yang pertama, kita akan wisata ke Danau Niassa atau Danau Malawi. Danau ini sendiri dibagi ke 3 negara, yaitu Malawi, Tanzania, dan Mozambik. Danau ini terletak jauh di utara ibu kota Maputo. Danaunya ini sangat bersih teman-teman dan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di negara ini. Kalian bisa menyusuri danau ini sambil naik perahu. Kalian juga bisa menginap di resort-resort pinggir danaunya sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi. Yang kedua, kita akan mengunjungi Taman Nasional Gorongosa. Terletak di utara kota Beira atau letaknya persis di tengah negara Mozambik. Taman nasional ini luasnya sekitar 4.000 km persegi dengan view padang rumput yang sangat cantik. Di sini kalian bisa sewa mobil jeep sambil berkeliling melihat satwa-satwa liar seperti anjing liar, macan tutul, babi hutan, dan kumpulan rusa liar. Setelah puas melihat satwa, kita pindah ke dekat ibu kota Maputo. Yang ketiga, kita akan jalan-jalan ke Cagar Alam Gajah Maputo. Hanya 2 jam saja perjalanan ke arah selatan ibu kota Maputo. Seperti namanya, tempat ini adalah rumah dari gajah Afrika. Selain gajah, kalian juga bisa melihat zebra, kuda nil, rusa, dan buaya. Suasana safari di negara Afrika berbeda dari negara kita Indonesia loh teman-teman. Lebih liar gitu suasananya. Nanti kalian rasakan saja kalau sedang liburan ke negara Mozambik. Yang keempat, kita bergeser ke wisata pantainya. Pantai di negara ini sangatlah banyak. Karena negara ini memang memiliki panjang garis pantai yang membentang sejauh 2.300 km. Pantainya tak kalah indah dengan punya kita Indonesia, dengan hamparan pasir putihnya yang sangat menawan. Untuk referensi kalian bisa datang ke Pantai Vilanculos, Inhambane, atau ke Ponta do Ouro. Semuanya itu bagus-bagus teman-teman. Dan di sana juga terdapat banyak penginapan di tepi pantai. Dijamin kalian itu bakalan kerasan. Selanjutnya yang kelima, kita akan menyeberang dari kota Vilanculos ke Pulau Bozaruto. Letaknya tepat di utara Mozambik. Pulau ini menjadi destinasi unggulan di negara Mozambik teman-teman. Dijamin bagus banget view-nya dengan hamparan pasir putih serta lautnya yang sangat jernih. Di sini juga terdapat bungalau-bungalau dan resort-resort yang bisa memanjakan mata kalian. Dijamin sangat recommended teman-teman. Yuk saatnya kita balik lagi ke ibu kota Maputo. Yang keenam, kita jalan-jalan keliling ibu kota. Di kota ini kalian bisa melihat Maputo City Hall, sebuah bangunan klasik bergaya Portugis. Selanjutnya, kalian juga bisa mengunjungi Katedral Our Lady yang dibangun pada tahun 1936 oleh pemerintah kolonial Portugis. Cantik teman-teman, bangunannya itu sangat klasik. Berikutnya, kalian juga bisa mengunjungi dan berfoto-foto di The Horizon, sebuah gedung kembar yang menjadi ikon negara Mozambik. Kalau di negara Malaysia mempunyai Petronas, kalau di negara Mozambik memiliki The Horizon. Tempat selanjutnya, kalian bisa ke Maputo Street Market, beli oleh-oleh atau jajanan yang harganya itu murah-murah. Meskipun kelihatannya itu morat-marit kayak di negara itu tuh, tapi suasananya itu beda teman-teman. Kalian bisa beli barang-barang atau baju khas Mozambik dengan harga yang murah di tempat ini. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta Maputo Mozambik sekitar 16 juta rupiah per orang. Hal unik di Mozambik. Tahukah kalian teman-teman, jika pada tahun 1995 Mozambik mendaftarkan diri sebagai negara persemakmuran Inggris dan menjadi negara pertama yang bukan jajahan Inggris tapi mendaftar menjadi negara persemakmuran. Mozambik adalah satu-satunya di dunia yang bendera negaranya bergambarkan senjata. Gambar ini menyimbolkan pertahanan dan kewaspadaan. Patut kalian ketahui teman-teman, jika wanita di negara Mozambik sangatlah subur. Rata-rata wanita di sini melahirkan 4,81 anak selama hidupnya. Demikianlah 8 fakta unik dan menarik tentang negara Mozambik. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB.